وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas, tiada untaian kalimat yang patut untuk kita ungkapkan dan kita uraikan di awal penjumpaan kita di bulan suci yang mubarakah ini, kecuali syukur kita yang mendalam, pujian kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan bulan yang agung ini, bulan yang terdapat padanya berbagai macam keutamaan, bulan yang terkandung padanya berbagai macam keagungan. Satu bulan yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah. Sebuah bulan yang merupakan bulan yang mulia, karena bulan ini adalah bulan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu bulan, bulan Ramadan yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Baik dalam penafsiran para ulama yang mengatakan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Atau penafsiran sebagian para ulama, makna turunnya Al-Quran di bulan Ramadan adalah awal pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami, Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, karena Al-Quran datang dari Allah, Tuhan yang mulia. Diutus oleh Allah malaikat Jibril, malaikat yang mulia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia. Maka tidak mungkin Allah turunkan kecuali di bulan yang paling mulia, bahkan di malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Sebuah bulan yang amal-amal kebajikan padanya bisa menghapus dosa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan imanan, karena iman dan karena ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebuah bulan yang Ramadan sampai Ramadan berikutnya ini adalah penghapus dari dosa-dosa. Al-umratu ila al-umrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ramadhanu ila Ramadan wal jum'atu ila al-jum'ah mukaffiratun lima bainahuma idza istunibatil kabair. Ramadan umrah sampai umrah berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, jadi Jum'ah sampai Jum'ah berikutnya adalah penghapus dosa bagi orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Semua keutamaan-keutamaan ini tidak layak bagi seorang muslim untuk melewatkannya. Jangan dibahas masalah hukum-hukum Ramadan pada sisi mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan lagi dipikirkan ini yang wajib harus dikerjakan, ini yang sunnah bisa ditinggalkan. Ingat, kita semua butuh menambah amal-amal kebajikan. Kita semua butuh untuk menyimpan pundi-pundi kebaikan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari nanti. Barang siapa yang mengamalkan kebajikan sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan dan akan melihatnya. Barang siapa yang mengamalkan kejelekan,
maka dia pun akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena kita tahu dan kita meyakini satu keyakinan yang pasti bahwasanya dunia yang sekarang sedang kita jalani ini sebagaimana bukan alam yang pertama, dia juga bukan alam yang terakhir. Sebagaimana yakni dunia ini telah didahului oleh alam rahim, kemudian kita keluar dari alam rahim ibunda kita masing-masing menuju ke alam dunia yang fana ini, maka setelah melewati 60 tahun 70 tahun jika umur normal, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, kata Rasulullah, umur umatku yakni antara 60 sampai 70, wa ma tajawaza anhu fahuwa qalil, yang melewati umur 70 sangat sedikit. Orang kalau sudah melewati masa-masa dunia, maka dia akan menuju di hari-hari pertama alam akhirat, di masa-masa penantian di alam barzah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti bumi yang sekarang menjadi bumi yang lain, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti langit bukan dengan langit yang sekarang, sampai nanti matahari digulung oleh Allah, bintang ke bintang berjatuhan. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, tatkala suatu hari nanti bumi itu diganti oleh Allah bukan dengan bumi yang sekarang dan bukan dengan langit yang sekarang. Saat itulah bangkitnya hari kiamat. Semua orang akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal yang telah dia lakukan. Barang siapa yang tatkala itu menjadi orang yang bahagia, maka dia adalah kebahagiaan yang hakiki. Barang siapa yang saat itu menjadi orang yang sengsara, maka itulah kesengsaraan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan didekatkan, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia itu faqad faz, menjadi orang yang beruntung. Sungguh menjadi orang yang beruntung, karena kehidupan dunia ini, kesenangan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Subhanahu wa ta'ala materi kajian kita dalam ad-daurah syar'iyyah ta'siliyah di bulan Ramadan yang mubarakah ini, di Ma'had Al-Furqan yang kita cintai bersama ini, membaca sebuah risalah dari seorang imam yang agung yang pernah dikatakan oleh salah satu muridnya, kalau ada sebuah hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah, maka dia bukan hadis. Seseorang yang apabila dikatakan ilmu tafsir, dia adalah jagonya. Apabila disebut fikih, dia adalah pakarnya. Apabila disebut yani hadis, dia adalah ahlinya. Apabila disebut sampai pun ilmu falsafat Yunani, dia adalah orang yang menguasainya. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan yang tidak diberikan kepada para ulama-ulama yang lainnya. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan, Allah tinggikan derajatnya di dunia sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah meninggikan derajatnya nanti dalam akhirat. Sebuah risalah kecil tapi sangat berharga yang terkenal kitab ini dengan Al-Wasiyatus Sughra, Al-Wasiyah yang kecil, disebut sebagai Al-Wasiyatus Sughra. Berarti di sana ada Al-Wasiyatul Kubra. Siapa yang tahu perbedaan antara wasiyah suhranya Ibnu Taimiyah dengan wasiyah kubranya Ibnu Taimiyah? Siapa yang tahu ambil ini? Jawab. Hah? Ada al-wasiyatus sughra, berarti ada al-wasiyatul kubra. Ada wasiat kecil, berarti ada wasiat besar. Kedua-duanya memang karya tulisnya Al-Imam
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa yang tahu perbedaan apa itu al-wasiyatus sughra dan apa perbedaannya dengan al-wasiyah al-kubra? Ayo. Masyayikh, Masya Allah tuh. Taib. Al-Wasiyatus Sughra adalah kitab yang sekarang sedang kita bahas, insya Allah. Adalah sebuah kitab yang sebenarnya adalah sebuah jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tatkala beliau ditanya, dimintai nasihat, dimintai wasiat oleh Al-Imam Abul Qasim As-Sibti Al-Maghribi Ad-Dimashqi. Untuk beliau Al-Imam Abul Qasim, Al-Imam Al-Muhaddis Ar-Rahal Alamuddin Abul Qasim At-Tajibi As-Sibti An-Najjar Ad-Dimashqi Al-Maghribi meminta kepada beliau untuk menasihatinya tentang beberapa hal yang insya Allah nanti akan kita bahas. Jadi tulisan ini adalah jawaban atas permintaan salah satu imam di zamannya. Dan memang beberapa kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bukan murni keinginan beliau untuk menulis sebuah kitab, tapi permintaan dari salah satu ulama di zamannya, ini untuk menuliskan sebuah kitab. Siapa yang tahu kitabnya Syekhul Islam yang lain yang ditulis oleh beliau karena permintaan ulama lain di zaman beliau? Kitab ini, jawaban ini kalau nggak ada yang jawab keterlaluan, karena kitabnya masyhur jiddan. Fadhal. Aqidah Wasithiyah, permintaan ke siapa? Ahli Wasit. Tafadhal barakallahu. Masya Allah. Ridwan Mahdani. Ayakumullah. Baik, kitab yang lain. Kitab yang lain. Fatwa Hamawiyatul Kubra. Karena halo Hamah bukan Humah. Taib, cek lahir. Salah satunya, jangan dua-duanya. Ini saya asli tapi barusan dibongkar sama anak tadi. Taib, nggak laku nanti. Tapi ikhwan, al-aqidah al-wasithiyah. Al-aqidah al-wasithiyah itu permintaan seorang qadhi dari wasit, makanya namanya al-aqidah al-wasithiyah. Al-fatawa al-hamawiyah al-kubra itu pun permintaan dari seorang qadhi atau seorang alim dari negeri Hamah. Ar-risalah at-tadmuriyah itu adalah permintaan seorang qadhi dari negeri Tadmur, dan berbagai kitab-kitab beliau yang lain yang beliau tulis karena permintaan sebagian para ulama di zamannya. Salah satunya adalah Al-Wasiyah As-Sughra. Tulisan ini adalah jawaban dari satu risalah, satu pertanyaan, satu permohonan nasihat oleh Al-Imam Al-Muhaddis Alamuddin Abul Qasim As-Sibti Al-Maghribi, atau dikenal juga dengan As-Sibti, yakni Ad-Dimashqi, tentang beberapa perkara insya Allah nanti akan kita baca di awal muqaddimah, di awal muqaddimah. Adapun Al-Wasiyatul Kubra di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah nasihat beliau kepada para pengikut Al-Imamul Qudwah Adi ibnu Musafir Al-Umawi. Al-Imamul Qudwah Adi ibnu Musafir Al-Umawi itu seorang imam besar
di abad 5, sekitar abad 5, seorang imam dari imam-imam ahlu sunnah. Tapi seiring dengan bergesernya waktu, para pengikutnya banyak yang hulu kepada beliau, sehingga muncul beberapa tindakan yang menyelisih syar'i karena hulu. Dan ini memang sering terjadi. Imamnya benar, setelah berjalannya waktu pengikutnya nggak beres. Dan di antara mereka yang paling masyhur adalah Imam Syekhul Islam Al-Hafidh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Jailani, Al-Imam Abdul Qadir Jailani, seorang imam besar di antara imam-imam ahlu sunnah. Kitab-kitab beliau menunjukkan tentang keilmuannya. Kitabnya Al-Ghunyah, kitabnya Mafatihul Ghaib, dan beberapa kitab beliau yang lain menunjukkan beliau adalah salah satu di antara imam-imam besar ahlu sunnah. Meskipun ada satu dua yang terpeleset, siapa orang yang tidak terpeleset? Siapa orang yang tidak salah? Siapa orang yang tidak pernah salah? Semua orang pernah salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak manusia itu banyak salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, pengikut-pengikut beliau banyak yang hulu, sehingga terjadilah yang terjadi, terutama sekarang orang-orang yang tergabung dalam thariqah Qadiriyah. Nah, dan tidak jauh dari itu, Nabiullahil Karim Isa ibnu Maryam, pengikutnya, orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya, mereka telah jauh dari ajarannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak jauh dari itu juga Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau adalah imam, seorang Amirul Mukminin, jadi saudara sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menantunya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi fakta di lapangan, orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut beliau jauh dari jalur syariat. Begitu pula dengan Al-Imam Adi ibnu Musafir Al-Umawi. Jadi beliau di abad yang kelima, seorang imam besar di antara imam-imam ahlu sunnah. Tapi pada waktu zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kita tahu hidup di abad berapa? Kalau ini nggak pakai hadiah karena terlalu remeh, terlalu kecil. Al-Imam Ibnu Taimiyah hidup di abad berapa? Di abad ke-7. Jadi beliau hidup di abad ke-7, 2 abad sepeninggal Al-Imam Adi bin Musafir Al-Umawi. Para pengikutnya yang kagum kepadanya sudah banyak nyeleweng, maka beliau menuliskan sebuah nasihat kepada para pengikutnya, dan risalah itu dikenal dengan Al-Wasiyah Al-Kubra. Jadi risalah itu dikenal dengan nama Al-Wasiyah Al-Kubra di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Periwayatan azani Allah wa iyyakum. Kita baca risalah beliau, Soal Abil Qasim Al-Maghribi. Ini Soal Abil Qasim Al-Maghribi. Anda katakan tadi ya, Wan, siapa Abul Qasim Al-Maghribi? Jadi beliaulah yang bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini tentang beberapa perkara, dan akhirnya beliau tuliskan dan dikenal kitabnya dengan Al-Wasiyah As-Sughra. Yatafaddalu Syekhul Imam Baqiyatus Salaf wa qudwatul khalaf a'lamu man laqitu bi biladil masyriq wal maghrib Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah bi an yusiyani. Kami persilahkan, kalau bahasa kita, kepada Syekh Al-Imam, penerus para ulama salaf, panutan bagi orang-orang yang khalaf, orang yang paling alim yang saya ketahui, yang pernah saya temui, baik di negeri timur maupun barat, Al-Imam Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah, bi an yusiyani, dengan harapan semoga beliau mau memberikan aku nasihat, bima yakunu fihi salahu dini wa dunyaya, dengan apa yang akan menjadi kebaikan agama dan duniaku, wa yurshidani ila kitabin yakunu alaihi i'timadi fi ilmil hadis, juga menunjukkan kepadaku tentang sebuah kitab yang bisa saya jadikan sandaran dalam ilmu hadis, saya jadikan pegangan dalam ilmu hadis,
Wa kadzalika fi ghairihi min al-ulum syar'iyyah, demikian juga ilmu-ilmu syar'i yang lain. Wa yunabbihani ala afdalil a'malis salihah ba'dal wajibat, dan supaya mengingatkan aku pada amal saleh yang terbaik setelah amal yang wajib. Wa yubayyina li arjahal makasib, dan supaya menjelaskan untukku pekerjaan yang paling baik, pekerjaan yang paling bagus. Kullu dzalika ala qasdil ima'i wal ikhtisar, semua itu disampaikan secara ringkas saja. Wallahu ta'ala yahfazuhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Jadi di surat pertanyaan ini jelas. Jadi Imam Abul Qasim Al-Maghribi, beliau bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang berapa perkara? Tentang 4 perkara. Jadi isinya kitab ini 4 perkara. Pertama, nasihat umum untuk kemaslahatan agama dan dunia. 1, yakni nasihat umum untuk kemaslahatan agama dan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat yang kedua adalah kitab apa yang terbaik untuk dipelajari, untuk dijadikan sandaran baik dalam asalah ilmu hadis maupun dalam ilmu-ilmu syar'i yang lain. Baik dalam ilmu hadis maupun dalam ilmu-ilmu syar'i yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, isi dari kitab ini adalah tentang amal saleh terbaik setelah amal yang wajib. Karena amal-amal yang sunnah itu banyak. Jadi amal-amal yang sunnah itu banyak, dan karena amal-amal yang sunnah itu banyak, maka amal apa yang paling baik, amal apa yang paling utama untuk bisa saya kerjakan setelah amal-amal yang wajib. Yang terakhir dan yang keempat, isi dari kitab ini adalah tentang pekerjaan apa yang paling utama, arjah al-makasib. Tapi diminta kepada beliau Syekhul Islam untuk menjelaskan dengan ringkas, dengan singkat, dan tidak dipanjang lebarkan. Karena kalau masing-masing dipanjang lebarkan, 1 poin bisa 1-2 jilid. Jadi bisa 1-2 jilid kalau mau dipanjang lebarkan. Tapi cukup diisyaratkan, mudah-mudahan waktu kita yang ada di bulan yang suci ini bisa untuk kita pelajari, itu pun dengan penjabaran yang singkat, yang mukhtasar, yang global, karena kalau kita panjangkan juga nggak akan selesai. Wassalamul karim alaihi rahmatullahi wabarakatuh. Dan ditutup pertanyaan itu dengan mengucapkan salam, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah boleh mengucapkan salam dengan lafaz semacam itu? Lafaz salam yang masyhur yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Tapi ini lafadznya ganti, wassalamul karim alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh dan kenapa? Dan kenapa? Yang paling inti itu kenapanya. Jadi boleh atau tidak itu mungkin bisa boleh bisa tidak, yang paling penting kenapa. Ashabul ilal. Masalah ini sering anak sebutkan ya Wan dalam kajian-kajian kita. Hanya antum sering lali gitu aja sih. Saya menjawab, nah kuliah Wan, kaidah masyhur yang sering kita pelajari. Perbedaan antara zikir dengan doa. Anak sering katakan ya Wan, antum itu terutama ikhwan yang sudah di Mahat Ali, antum itu banyak memiliki kaidah. Kelemahan antum itu di menerapkan kaidah.
Ini kalau sudah disampaikan kaidahnya tunggu yang guyu, ternyata kaidahnya sudah dipelajari, tapi kenapa penerapannya nggak bisa? Itu yang sering saya katakan. Jadi perlunya sering-sering masuk di dalam penerapan, karena mengetahui kaidah tanpa mampu menerapkan itu adalah orang kalau teori renangnya 100 tapi nggak pernah coba, langsung nyemplung di laut, tenggelam pasti. Kalau sudah teori renang gaya kupu-kupu, gaya kodok, gaya ular, gaya ini, mantap pokoknya, masya Allah, nilainya mumtaz plus 100 gitu ya. Tapi nggak pernah praktek. Coba guru nyemplung di tambak, wah, tenggelam. Ini tenggelam. Kaidah yang sering kita ulang-ulang para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, yaitu kaidah membedakan mana zikir, mana doa. Apa perbedaan antara zikir dan doa? Zikir itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau zikir itu muqayyad, lafadznya nggak bisa berubah. Kecuali zikir mutlak, lafadznya bisa berubah dengan keinginan kita, karena zikir itu zikir mutlak. Adapun kalau zikir muqayyad dengan waktu, muqayyad dengan sebab, muqayyad dengan ibadah, muqayyad dengan ini, muqayyad dengan itu, maka itu yang sesuai dengan ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Adapun kalau doa itu mengungkapkan doa, kebutuhan kita, mendoakan diri sendiri atau mendoakan orang lain, dan doa itu tergantung kepada keinginan kita. Ini tergantung kepada keinginan kita, apa yang kita inginkan, dan doa itu bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi, bisa berubah dengan perubahan kondisi kan? Karena ini permintaan, keinginan itu bisa berubah antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Itu dalam masalah doa. Oleh karena itu kalau antum melihat prakteknya para ulama, kalau doa itu bisa digonta-ganti. Doa dalam salat jenazah, nas yang datang dari Rasulullah SAW itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu, sampai akhir dari hadis itu. Tapi prakteknya para ulama bagaimana? Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir laha. Kalau jenazahnya banyak, Allahumma ighfir lahum. Kan itu dah praktek para ulama. Bolehkah mengganti? Boleh, karena itu doa, bukan zikir. Ini doa dan bukan zikir. Kalau ada saudara kita bersin, dia mengatakan alhamdulillah, maka yang menjawab mengatakan yarhamukallah. Dalam hadis yang menjawab mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Pertanyaan saya, kalau yang bersin itu istri antum, bersin, kemudian istri antum alhamdulillah, apa jawaban antum? Yarhamukallah atau yarhamukillah? Yarhamukallah itu nyambung dari mana? Lafaz ka itu untuk mudzakkar. Yani walaysa dzakaru kal unsa. Yani yarhamukillah, karena itu doa dan bukan zikir. Itu doa dan bukan zikir. Dan begitu. Adapun kalau itu zikir, maka tidak bisa berubah. Masih ingat hadis Bara ibnu Azib dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tatkala Rasulullah SAW mengajarkan doa? Doa apa? Doa. Ajib ya masyayikh. Doa apa, kawan? Doa mau tidur ya, kawan. Doa mau tidur. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik, sampai akhir dari hadis itu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Terusannya antum itu nih arep turut donga apa ora to? Ini. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Saya beriman dengan kitab yang kau turunkan dan dengan nabi yang kau utus. Bara mengulang doa itu di hadapan Rasulullah SAW. Semua lafadznya benar, lafadz yang terakhir keliru. Amantu, pengulangan yang disampaikan oleh Bara,
amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Beliau mengerti lafaz nabi menjadi rasul. Lafaz dari Rasulullah SAW, wa nabiyyikal ladzi arsalta diganti oleh beliau wa rasulikal ladzi arsalta. Rasulullah mengatakan la, bukan begitu lafadznya. Lafadznya wa nabiyyikal ladzi arsalta. Karena ini zikir. Jadi nabi dan rasul itu saudara kembar, meskipun nggak sama persis, tapi dekat. Jadi bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau disebut salah satu masuk yang lainnya, tapi karena ada zikir lafadznya tidak bisa berubah. Dan begitulah penerapan para ulama, yakni ulama kita. Imam Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan sebuah athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Jadi tatkala beliau bersama sebagian murid-muridnya, sebagian teman-temannya, ada di antara mereka yang bersin. Pada waktu mereka bersin, pada waktu ini bersin, dia mengatakan alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka kata Abdullah bin Umar, saya pun memuji Allah loh. Saya pun bersalawat kepada Rasulullah, tapi bukan begitu Rasulullah mengajarkan. Rasulullah mengajarkan alhamdulillah. Dalam sebagian riwayat alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi karena ini zikir tidak bisa dirubah. Makanya kalau salam itu posisinya zikir nggak bisa dirubah. Kayak kalau salam ya Wan itu pada posisi zikir tidak bisa berubah. Kayak apa? Salam pada waktu apa? Salam pada waktu sholat ya Wan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau antum ngimami istri antum tok, boleh kan ganti assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah? Boleh? Enggak, sholatnya antum malah enggak sah. Ini enggak, karena ini posisi zikir bukan posisi doa. Salawat kepada Rasulullah SAW pada waktu tasyahud itu kita tidak bisa merubah salawat dengan salawat yang lain, tetap harus dengan salawat yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salam itu pada posisi ini pada posisi doa, salam itu pada posisi doa, salawat itu pada posisi doa, maka nggak apa-apa untuk dirubah. Jadi nggak apa-apa jadi untuk dirubah. Ini secara umum dan secara global, perinciannya, penerapannya, contoh-contohnya para ulama terlalu amat sangat banyak. Dan ya akhwan, intabih, kaidah-kaidah penerapan semacam ini yang sangat perlu difahami oleh talib ilmu salafi, oleh penuntut ilmu sunnah. Ana khawatir dengan mudah syekhnya bid'ah. Masalah ya akhwan, masalah begitu setelah mengklaim bid'ah kemudian dipaparkan kaidah baru mantu-mantu kok gitu toh gitu. Itu kan jadi masalah. Itu kan jadi masalah, gerasa gerusu di dalam menghukumi, kemudian setelah dipaparkan masalah baru mantu-mantu. Ini itu yang sering jadi masalah di tengah-tengah kita. Jadi tasallahu ya akhwan bil ilm. Fahami kaidah-kaidah ilmiah dengan mapan sehingga kita bisa lebih hati-hati dan lebih bijak di dalam sikapi segala sesuatu. Wallahu a'lam. Dawaman muqaddimah ini sampai jam berapa itu ini? Sampai jam 11 kurang seperempat ya. Fa'ajaba maka beliau menjawab alhamdulillahi rabbil alamin. Ammal wasiyatu, adapun masalah yang pertama yaitu permintaan wasiat. Fama wasiat umum untuk kebaikan dunia dan akhirat. Fama a'lamu wasiyatan anfa'a min wasiyatillahi wa rasulih. Saya tidak mengetahui sebuah wasiat yang lebih bermanfaat dibandingkan wasiat Allah dan Rasulnya. Liman aqalaha wattaba'aha. Jadi untuk orang yang memahaminya dan mau mengikutinya. Kenapa para ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum? Karena sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini diulang-ulang oleh Rasulullah SAW saking pentingnya. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau memang itu, maka wasiat yang terbaik adalah wasiatnya Allah dan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kedepankan wasiat siapapun melebihi wasiat kepada Allah, wasiat yang datang dari Allah dan wasiat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kedepankan ucapan para juru hikmah, jangan kedepankan ucapan orang bijak, jangan kedepankan ucapan orang pinter melebihi firman-Nya Allah, melebihi sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, kitab matan apa yang paling utama di muka bumi? Apa jawabannya? Kitabullah. Setelah kitabullah, kitab matan apa yang paling baik di muka bumi? Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari. Karena kalau orang itu ditanya, kitab matan apa yang terbaik? Seringnya jawab usulus salasah. Usulus salasah, ya akhi barakallahu fikum, kitabun azim. Kitab Tauhid li Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kitabun azim. Kitab yang agung, kitab yang mulia. Tapi jangan kedepankan kitab ini di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saya ditanya, kitab matan fikih apa yang terbaik? Saya akan mengatakan Bulughul Maram. Kalau kita ditanya, kitab matan apa yang terbaik tentang pondasi Islam? Saya akan katakan Arba'in Nawawi. Kalau kita ditanya, kitab apa yang terbaik yang dipelajari setelah kitabullah? Sahihul Bukhari. Jangan lupakan ini ya akhwan, ini kaidah pokok. Sangat aib bagi seorang tulabul ilm, dia itu tidak mengenal kitabullah, tidak mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kalau ditanya hadis yang antum pelajari apa? Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi, jadi kitab yang lain kemana? Jadi wasiat yang terbaik adalah yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan peribahasa Arab yang terbaik dalam masalah kriminalitas adalah al-qatlu anfalil qatli. Ini peribahasa Arab yang terbaik dalam masalah kriminalitas adalah al-qatlu anfalil qatl. Apa maknanya, Wan? Membunuh itu yang paling bisa untuk menghilangkan kasus pembunuhan. Apa maksudnya? Qisas. Kalau kita bandingkan antara lafaz ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, yang ada dalam Ali Imran, gitu ya? Yang ada dalam Al-Quranul Karim. Walakum fil qisasi hayah, maka perbedaannya sangat jauh. Firman Allah walakum fil qisasi hayah itu fis sama, saking tingginya. Sedangkan ucapan al-qatlu anfalil hay anfalil qatl itu adalah fi sumur minyak, karena saking dalamnya. Ini saking dalamnya, saking rendahnya, tidak ada bandingannya. Padahal itu peribahasa terbaik kata orang-orang Arab. Jangan kedepankan ucapan siapapun melebihi firman Allah, melebihi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa ya Huan? Liman aqalaha, bagi orang yang mentadaburinya, bagi orang yang memahaminya, wattaba'aha, dan mau mengikutinya dengan baik, memahaminya dengan baik dan mau mengikutinya dengan baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, walaqad wassayna alladziina utul kitab, dan sungguh kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Man yahwan? Min qablikum, sebelum kalian. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Wa iyyakum, dan
kepada kalian wahai kaum mukminin, anittaqullah, supaya kalian itu bertakwa kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'adz ibnu Jabal lamma ba'athahu ila al-Yaman, tatkala Rasulullah mengutus beliau ke Yaman. Faqal, jadi beliau mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah, berinteraksilah, bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis ini riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wasiat yang terbaik yang apabila orang itu memahaminya, mentadaburinya, memahaminya dengan bagus, lalu mengamalkannya, tidak ada nasihat untuk kemaslahatan dunia kita dan untuk kemaslahatan agama kita, kemaslahatan hidup kita di dunia, kemaslahatan hidup kita nanti dalam akhirat, melebihi satu wasiat, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat Allah kepada al-Yahud, orang-orang Yahudi. Itulah wasiat Allah kepada orang-orang Nasrani. Itulah wasiat Allah kepada kaum mukminin. Anittaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz tatkala Mu'adz akan diutus untuk melakukan sebuah tugas yang amat sangat berat, yaitu tugas menjadi dai dan qadhi, menjadi dai, menjadi hakim di negeri Yaman, di negeri orang-orang pintar, negeri ahlul kitab. Karena beliau mengatakan wa kana Mu'adz, dan adalah Mu'adz radhiyallahu anhu minan nabi bimanzilatin aliyah, beliau itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qala lah, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk, sungguhnya saya mencintaimu. Dan orang Yahwan yang telah mendapatkan kedudukan dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah, pasti dia itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan apa yang melebihi? Pasti dia itu telah dicintai oleh Allah. Karena kita itu ibadah, kita itu belajar, kita itu berakidah yang benar, kita itu belajar, kita itu berakhlak, mensucikan hati untuk satu tujuan, agar kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan label itu telah didapatkan oleh Mu'adz. Semua orang itu ingin mendapatkan label ini. Masih ingat kisah perang Khaybar? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan perang untuk menyerang benteng Khaybar, benteng Yahudi di negeri Khaybar. Pada waktu Rasulullah mengumpulkan pasukan perang, Rasulullah masih memegang bendera perang. Bendera perang berarti bendera panglima. Beliau mengatakan lawatiyan narayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Bendera panglima perang ini, tongkat perang ini, saya akan serahkan besok kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya telah mencintainya. Kedudukan yang sangat agung, kedudukan yang sangat mulia. Keesokan hari semua orang ingin untuk dikasih bendera perang itu, karena bukan ingin jadi panglima perang, tapi ingin mendapatkan kedudukan telah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Umar radhiyallahu anhu, Umar itu datang pertama kali, datang paling depan. Dia menempatkan diri di tempat yang biasanya Rasulullah itu berdiri di situ, di tempat paling depan, ben ketok, ben kelihatan.
Umar itu begitu pasukan ngumpul dan Rasulullah datang, beliau itu sengaja nonjolkan diri, nampakkan diri ben ketok, jadi ben kelihatan. Padahal Umar itu nggak nampakkan diri, ya wis nampak. Ini orangnya kan gede. Seorang sahabat yang disifati kalau naik kuda kakinya itu nginjak bumi itu cuma 2. Jadi beliau itu kalau naik kuda perang itu bukan kuda kecil. Mana ada kuda kecil mau dipakai perang? Kuda perang itu kuda gede. Kalau naik kuda perang itu kakinya Umar itu sampai nginjak tanah. Kudanya gede dur, jadi gede besar. Yang kedua siapa ya Wan? Sahabat. Siapa yang kedua? Zaid al-Khair. Itu yang kedua. Nih, orangnya gede dur. Nggak nampak kan sudah nampak. Kata Umar, saya belum pernah ingin jadi pemimpin kecuali saat itu. Saya belum pernah kepingin jadi pemimpin kecuali saat itu. Mereka semua menginginkan kedudukan yang mulia itu. Tapi begitu Rasulullah datang, Rasulullah melihat semua pasukan, Rasulullah kemudian bertanya, Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib? Di rumah ya Rasulullah. Kenapa? Matanya sakit. Itu matanya sakit. Dipanggil, singkat cerita karena kita sedang bahas Ali. Ali dipanggil, didatangkan. Matanya sakit diludahi oleh Rasulullah SAW, langsung sembuh. Ludahnya Rasulullah bawa berkah, langsung sembuh. Ludahnya antum itu ya kayak ludah anak, sama aja. Langsung sembuh. Kemudian bendera perang itu diberikan oleh Rasulullah kepada Ali. Orang yang mendapatkan predikat telah dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu jarang. 1-2 orang. Salah satu di antara mereka adalah Mu'ad ibnu Jabal. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Semuanya saya telah mencintaimu. Hadis ini terusannya apa ya Wan? Sing mulai udah catatan kaki. Ya, di catatan kakinya tidak ada. Siapa yang tahu hadis ini terusannya apa? Wallahi inni la uhibbuk. Terusannya apa? Fadhal. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya kalahir. Entek Ustaz, habis. Anda cuma bawa kitab 3. Baik, hadis ini terusannya ya Ikhwan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Yani la tada'anna an taqula dubura kulli salah. Yani Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus. Wa kana yurdifuhu wara'ahu. Dan Rasulullah pernah boncengkan Mu'ad di belakang beliau. Siapa yang tahu hadis ini? Tapi hadiah ente kan? Siapa yang tahu hadis ini? Rasulullah pernah boncengkan Mu'ad di belakang beliau, gak pakai mobil, pakai onto. Hadis masyhur sekali. Hadis apa Yawan? Hadis tatkala Rasulullah SAW ngomong kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Jadi Mu'ad mengatakan Allahu wa rasuluhu alam. Itu di awal hadisnya Mu'ad mengatakan kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak mungkin boncengkan orang kecuali orang itu mempunyai posisi yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada dasarnya onto itu gak kanggo boncengan. Onto itu ya Juan, pada dasarnya kalau wanita yang naik itu pakai sekedup 1 orang. Kalau laki-laki yang naik itu 1 orang. Gak untuk boncengan. Yang untuk boncengan itu sepeda motor. Ini onto itu gak untuk boncengan. Tatkala Rasulullah SAW memaksakan diri ada orang dibonceng, berarti orang itu sangat mulia kedudukannya. Sangat mulia kedudukannya di sisi Rasulullah SAW, dan dia adalah Mu'ad. Waruya fihi, dan diriwayatkan padanya annahu a'lamul ummati bil halali wal haram, bahwasanya Mu'ad
itu adalah orang yang paling mengetahui halal dan haram. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, oleh karena itu Syekhul Islam menyebutkan dengan lafaz tamrid, ruwiya. Tapi disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala. Diperselisihkan oleh para ulama, sebagian para ulama mendhaifkannya, sebagian para ulama mensahihkannya. Tapi hadis itu Allah Subhanahu wa taala hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala, dan maknanya didukung oleh banyak hadis. Hadis itu lengkapnya Anda baca dalam riwayat Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Yani umatku yang paling kasih sayang pada umatku yang lain adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Dan orang yang paling tegas menegakkan urusan Allah adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan yang paling malu adalah Utsman. Wa alamuhum bil halal wal haram Mu'ad ibnu Jabal. Dan yang paling ngerti halal dan haram adalah Mu'ad ibnu Jabal. Wa afraduhum, dan yang paling ngerti faraid siapa ya, Wan? Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum, yang paling ahli baca Quran siapa? Siapa? Ubay bin Ka'ab. Wa likulli ummatin amin, dan setiap umat itu ada orang yang terpercaya. Wa aminu hadhil ummah, aminnya umat ini siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajmain. Baik, hadis itu disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala, yang Rasulullah memberikan gelar Mu'ad itu dengan a'lamuhum bil halali wal haram. Jadi orang yang paling ngerti tentang halal dan haram. Wa annahu yuhsyaru amamal ulama bi ratwatin, ay bi khutwah. Dan Mu'ad itu nanti dikumpulkan ini pada hari kiamat di depan para ulama bi khutwatin, bi ratwatin ay bi khutwah. Satu langkah di depan para ulama-ulama yang lain. Di depan ini ulama-ulama yang lain. Hadis ini disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala dalam As-Sahihah 1091. Wa min fadlihi, dan di antara keutamaannya Mu'ad, annahu ba'athahu an-nabiyyu muballighan anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad untuk menyampaikan risalah beliau, da'iyan sebagai dai, wa mufaqqihan sebagai orang yang mengajarkan ilmu agama, wa muftiyan sebagai mufti, wa hakiman dan sebagai hakim, ila ahli Yaman kepada penduduk Yaman, sebagaimana dalam hadis-hadis yang masyhur diutusnya Mu'ad yakni kepada penduduk Yaman untuk menjadi dai, hakim yang mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Wa kana yushabbihuhu bi Ibrahim al-Khalil, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan Mu'ad itu dengan Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam. Wa Ibrahimu imamun nas, padahal Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah imamnya semua manusia. Wa kana Ibnu Mas'ud, dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqul, beliau mengatakan, inna Mu'adzan kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Dan seperti ini, jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan sesungguhnya Mu'ad adalah ummah yang tunduk kepada Allah, mengikuti jalan yang lurus, dan bukan termasuk jadi orang-orang yang musyrik. Sifat ini Allah sematkan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Ibnu Mas'ud mensifati Mu'ad dengan sifat itu, jadi menyerupakan Mu'ad dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa Syekhul Islam menyebutkan ini? Kenapa Syekhul Islam menyebutkan ini? Orang itu ya Wan, memberi nasihat, lihat-lihat siapa yang dikasih nasihat. Kalau yang minta nasihat itu jadi orang lain, mungkin nasihatnya bukan kayak Mu'ad. Lihat, kalau Rasulullah SAW ditanya ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama, ayyul islami afdal, Islam apa yang paling utama, jawabannya Rasulullah itu nggak sama, beda-beda antara satu dengan yang lain. Tuh melihat Kitabul Ilm
atau kitabul iman dalam Sahih Bukhari. Hadis tentang ayyul Islam afdal, ayyul amal afdal itu banyak dalam awal-awal Sahih Bukhari. Tapi jawabannya Rasulullah beda-beda. Kadang-kadang nyebut sholat ala waktiha, kadang-kadang nyebut birrul walidain, kadang-kadang nyebut jihad fisabilillah, kadang-kadang nyebut ini, kadang-kadang nyebut itu. Kenapa? Lihat siapa yang tanya. Ini kalau antum tanya sama anak, Ustaz mana lebih baik nikah apa belajar? Jawabannya tak lihat orangnya dulu. Jadi kalau tipenya kayak enggak enak deh jawabnya. Kalau tipenya kayak anak masih mutawasid, masih sanawi gitu ya, Ustaz, saya itu kalau lihat akhwat itu gemeter, Ustaz. Anak teruskan belajar apa nikah, Ustaz? Bunuh gemeter itu, teruskan belajar. Tak anak akan jawab begitu. Tapi kalau orang itu sudah Masya Allah, sudah sepuh, jadi sudah umur kepala 3, sudah ini, sudah itu. Kemudian dia tanya, Ustaz, saya itu sudah umur 30, Ustaz. Ini mana lebih utama, Ustaz? Meneruskan sekolah di Al-Furqan, anak masih tahun khusus 1, Ustaz. Atau anak nikah, Ustaz? Ini jawaban anak tergantung ya. Antum kalau antum lihat jilbab gemeter apa enggak? Gemeter, Ustaz. Kalau gitu nikahlah. Tapi kalau ini landai aja ya, teruskan belajar dulu. Karena nasihat itu tergantung orang. Nasihat itu ini tergantung orang. Kalau antum tanya sama anak, Ustaz, saya mempunyai uang 1 juta, saya mau beli kitab apa, Ustaz? Ya tergantung juga siapa orang itu. Kalau anak yang lulus Mahat Ali, sudah lulus, jawaban anak akan berbeda dengan anak yang barusan masuk, masih di Hidayatul Lughawi. Masih Hidayatul Lughawi, Ustaz, saya punya uang 1 juta, Ustaz, mau kitab apa, Ustaz, ini beli? Saya akan katakan Syarh Ushul Tsalatsa. Ini kitab ringan. Tapi kalau lulus Mahat Ali, jawabannya akan beda. Wasiat tergantung siapa yang diberi nasihat. Lah, Mu'ad ini santri senior, orang terdekatnya Rasulullah SAW, orang-orang dekat, santri seniornya beliau SAW. Karena santrinya Rasulullah, muridnya Rasulullah itu kan macam-macam. Oh no, muridnya Rasulullah itu sing pipis di masjid. Siapa? Arabi, seorang Arab Badui yang datang ke masjid, pipis di masjid, itu kan sahabatnya Rasulullah SAW, santrinya beliau SAW. Tapi santri takliman. Yuk kadang-kadang teko, kadang-kadang enggak, jarang-jarang taklim, seringnya enggak gitu ya. Ya semacam itu nasihatnya berbeda dengan orang kelasnya Mu'ad. Orang ini kelasnya Mu'ad beda. Nasihat itu akan terasa penting, terasa berbobot dilihat siapa yang beri nasihat, siapa yang beri nasihat. Kalau yang memberi nasihat itu orang berbobot, yang diberi nasihat itu orang berbobot, saat posisi yang berbobot, berarti nasihat itu sangat amat berbobot. Dan itulah yang terjadi pada hadis ini. Ittaqillaha haitsuma kunt. Siapa yang ngasih nasihat? Rasulullah SAW. Siapa yang beri nasihat? Mu'ad ibnu Jabal, yang memiliki posisi seagung itu, pada posisi berbobot. Apa? Diutus untuk menjadi duta dakwah, diutus untuk menjadi seorang dai di satu negeri yang berbobot, negeri Yaman. Al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Iman itu adanya di Yaman dan hikmah itu adanya di Yaman. Negeri bukan negerinya orang awam. Beda tuh kalau anak ngutus santri. Tolong isi ya pengajian di musola sana. Gak apa-apa kok, jamaahnya semuanya orang-orang awam. Itu mungkin santri Hidayatul Lughawi kelas 1, kelas 2 cukup. Ya pokoknya hafal innamal a'malu binniyat cukup. Insya Allah nggak ada yang tanya kok. Tapi kalau sudah ada tugas dakwah di negeri pesantren, di kota santri, di kota santri ini yang nyangkul pun hafal Quran. Ini petaninya hafal Quran. Jangan kan ustadz. Kira-kira saya ngutus siapa? Ini ngutus santri yang nomor 1.
karena bukan negeri sembarangan. Dan ini yang terjadi pada Mu'ad. Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan datang pada sebuah kaum yang mereka itu ahlu kitab, orang-orang pinter yang ngerti Taurat, ngerti Injil. Berarti wasiat ini wasiat yang sangat berbobot, wasiat yang sangat berbobot, karena berada pada posisi yang semacam itu. Makanya Syekhul Islam mengatakan, kenapa menyebutkan ini? Untuk menyebutkan ini bukan wasiat sembarangan. Ini wasiat yang sangat berbobot. Jadi karena diwasiatkan oleh Rasulullah dalam posisi yang semacam itu. Thumma, kemudian beliau mengatakan, innahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam wasahu hadhil wasiyah, memberi wasiat kepada Mu'ad wasiat ini. Fa'ulima annaha jami'ah. Dengan ini diketahui wasiat ini wasiat yang paling sentral, wasiat yang paling pokok. Karena seorang dai, seorang hakim itu harus menguasai segalanya. Dan itu harus menguasai segalanya. Dan itu ya kawan yang ana nasihatkan sama antum. Kalau antum mau terjunkan diri di dunia pesantren, itu kalau antum menguasai 1-2 ilmu kadang-kadang cukup. Tapi kalau sudah mau menerjunkan diri di tengah umat, itu harus menguasai semua ilmu. Terjun ke kampung itu jauh lebih berat dibandingkan terjun ke pesantren. Terus ke pesantren yang antum hadapi santri, iso mukhtarat ngono, iso ngajar, meskipun gak bisa yang lain, ngajar mukhtarat sampai mati, ngajar mukhtarat cukup, meskipun dia gak bisa yang lain. Karena di pesantren banyak alim-alim yang lain, banyak ustadz-ustadz yang lain. Kalau mau fikih, pokoknya kalau usah mukhtarat fulan, cukup ya kawan. Tapi kalau sudah terjun ke kampung, ada masalah fikih datang, ada masalah akidah muncul, ada masalah gegeran rumah tangga datang ke antum, gegeran tonggo datang ke antum, bagi waris datang ke antum. Jadi masalah apapun datang, sangat aib bagi seorang yang turun ke kampung. Kemudian datang, Ustaz, bapak saya kemarin mati, Pak. Ustaz, terus ninggalkan istri, ibu saya, ninggalkan saya, adik saya 2, terus ninggalkan ini, warisnya gimana Ustaz? Wah, saya bukan bidangnya. Kan lucu ya kawan. Ini di kampung ini, kalau di pesantren bisa mengatakan faraid tanya sama Ustaz fulan. Tapi di kampung antum itu muftil bilad, paling alim di negeri itu, nggak ada orang lain. Imam ya antum, faqih ya antum, ahli hadis ya antum, ahli yang lain antum, begitu tiba-tiba nggak bisa. Itu terjun ke kampung jauh lebih berat. Retorika harus mapan, kemampuan mengasah kondisi harus mapan, kemampuan belusukan harus mapan. Belusukan masuk itu. Dan itu yang sekarang sedang ditugaskan Rasulullah untuk siapa? Mu'ad. Posisi yang sangat berat. Kalau nasihat terakhir itu kira-kira nasihat apa? Nasihat yang bisa mengendalikan semua ini. Sisi ilmiah, iya. Sisi akhlak, iya. Sisi hukum, iya. Nasihat ini yang sekarang sedang di hadapan kita. Ittaqillah haitsuma kunt wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Baik. Mana tadi? Wa hiya kadzalika liman aqalaha, dan itu juga bagi yang memahaminya. Ma'annaha tafsirul wasiyatil qur'aniyah, yakni di samping bahwasanya ini adalah tafsir wasiat yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya kawan, wasiat taqwa, wasiat takwa, kalau kita cermati semua hal Allah dan Rasulnya, kalau berwasiat itu mesti takwa. Para nabi kalau berwasiat kepada umatnya mesti takwa.
para khotib itu kalau buka khutbah mesti ittaqullah, takwa kepada Allah. Sampai-sampai tatkala Rasulullah SAW bicarakan masalah rizki dan takdir, ittaqullah. Takwa itu apa sih? Nih ya. Takwa itu apa? Engkau nak baju takwa atau tahu takwa? Ini takwa, tafsir yang terbaik yang disebutkan oleh Mu'alliqul Kitab dalam catatan kaki nomor 1, menukil dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Risalah Tabukiyah, adalah yang ditakrifkan oleh Talaq Ibn Habib, salah satu di antara imam tabi'in. Talaq Ibn Habib mengatakan, idza waqa'atil fitnah fa'atfi'uha bittaqwa. Apabila muncul fitnah, prahara kehidupan, maka padamkan dengan ketakwaan. Qalu, mereka mengatakan, wa taqwa, takwa itu apa? Qal an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Engkau mengamalkan taat kepada Allah, engkau taat kepada Allah atas cahaya dari Allah berdasarkan ilmu dan dalil. Tarju sawaballah, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka ma'siyatallah, engkau meninggalkan maksiat ala nurin minallah, di atas dalil, di atas ilmu, cahaya dari Allah. Fatakhafu iqaballah, karena khawatir ini siksaan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam meneruskan, amma bayanu jam'iha, adapun penjelasan kenapa wasiat ini wasiat yang utama, wasiat yang umum, wasiat yang bagus, yang universal, yang mencakup semuanya. Fali annal abda alaihi haqqan, karena hamba itu memiliki dua kewajiban. Haqqun lillah, kewajiban dia kepada Allah Azza wa Jal, wa haqqun li ibadihi, kewajiban dia kepada para hamba. Kenapa? Karena Islam itu agama langit dan agama bumi. Islam itu manusia itu mempunyai dua hubungan. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dia kepada Allah, dan kewajiban dia kepada sesama. Sesama ini dari mulai yang paling dekat, orang tuanya, istrinya, anaknya, sampai orang lain, tetangga, teman, yani orang jauh gitu ya. Sampai pun orang non muslim, sampai pun orang lain, al-ghair, hamba Allah yang lain itu adalah selain manusia. Kewajiban kita kepada malaikat, kewajiban kita kepada jin, bahkan kewajiban kita kepada yani para binatang. Dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana kita itu berbuat terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Tsummal haqqul ladzi 'alaih, kemudian kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. La budda an yukhilla bi ba'dihi ahyanan, pasti orang itu akan tidak bisa melaksanakan sebagiannya. Pasti akan ada yang cacat, pasti akan ada yang kurang. Imma bitarki ma'murin bihi, mungkin dengan meninggalkan yang diperintahkan, au fi'li manhiyin anhu, atau menerjang yang dilarang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Fahadihi kalimatun jami'ah, ini adalah sebuah kalimat yang umum, kalimat yang universal, kalimat yang global, yang bagus. Wa fi qaulihi, dan dalam firman-Nya, haitsu ma kunt, dimanapun engkau berada, tahqiqun li hajatihi ila taqwa, adalah menunjukkan orang itu butuh takwa fis sirri wal alaniyah, baik tatkala dia sendirian, menyepi, maupun di tengah keramaian orang. Summa qal, yani summa qal, kemudian beliau mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Fa inna tabiba mata tanawal al-maridu syai'an mudhirran, karena seorang dokter kalau ada pasien yang sakit itu mengonsumsi sesuatu yang membahayakan, amarahu bima yuslihuhu, maka dia memerintahkan obat yang memperbagusi penyakit tersebut, yang menetralisir, yang mengobati penyakit tersebut. Wa dzanbu lil 'abdi ka'annahu amrun hatmun, padahal dosa itu pasti
pasti akan dilakukan oleh seorang hamba. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Manusia itu mempunyai dua kewajiban. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada para hamba. Dan jangan ada seorang pun yang ujub, merasa mampu melaksanakan semua kewajiban kepada Allah secara sempurna dan mampu melaksanakan semua kewajiban kepada manusia secara sempurna. Manusia itu makhluk yang Allah beri dua sifat dasar yang sama-sama jelek. Manusia itu Allah ciptakan membawa dua sifat dasar yang sama-sama jelek, yang dua-duanya jelek. Sifat dasar yang pertama apa ya, Wan? Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu tercipta dalam kondisi yang lemah. Lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah pikirannya, semuanya lemah. Fisik manusia itu ya akhwan lemah. Tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu gak iso ngentut, gak bisa kentut sehari semalam, 2 hari 2 malam gak bisa kentut, Masya Allah. Dokter itu sampai puluhan dokter harus dikerahkan untuk ngobati, gak bisa ngentut. Padahal kalau ngentut buat mainan. Padahal ngentut buat mainan. Padahal orang gak bisa ngentut itu susah. Orang itu ditahan oleh Allah nafas sebentar gitu aja kelakapan. Manusia itu fisiknya lemah, manusia itu ilmunya lemah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di atas langit masih ada langit. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Al-Quran itu sifat yang pertama. Manusia itu sifat yang lemah, mempunyai segala kelemahan. Jangan pernah sombong. Yang kedua ya Wan, sifat dasar manusia itu apa? Dzuluman jahula. Manusia itu orangnya bodoh. Orangnya bodoh. Bodohnya yang menjadikan dia itu zalim. Kezaliman itu efek dari kebodohan. Makanya Allah mengkaitkan dua sifat itu, zaluman jahula. Semua orang itu terlahir, tidak saya, tidak antum, tidak Imam Bukhari, tidak Imam Syafi'i, tidak ada seorang pun yang tahu alif ba ta, apalagi mubtada khobar. Semua orang terlahir itu la ta'lamuna syai'a, tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu, bodoh. Nah, dua sifat yang lemah ini, bodoh, wis bodoh, lemah, wis lemah, bodoh, gitu ya. Maka salah bagi manusia itu pasti. Salah bagi manusia itu pasti. Berbuat dosa bagi manusia itu sesuatu yang mesti terjadi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Dan antum yang saingan-saingannya si Bawai akan tahu, Allah, Rasulullah SAW tidak mengatakan kullu bani Adam khati, tapi Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata. Apa bedanya antara keduanya? Khati itu sifatun aridhah, gitu ya. Jadi sifat yang kadang iya kadang enggak. Kalau kita mengatakan fulanun jalis, mesti duduk? Enggak, kadang duduk kadang berdiri. Saat ini duduk kita katakan jalis, nanti duduk ya enggak. Tapi kalau kita mengatakan khata, itu menjadi sifat mubalaghah, sighah mubalaghah, banyak salah, mesti salah, sering salah. Manusia itu banyak salah, manusia itu pasti salah, manusia itu mesti berbuat salah. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, karena nggak ada.
Orang yang baik adalah orang kalau berbuat salah berusaha untuk tidak salah, tapi kalau salah dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menuliskan wa khairul khata'in at-tawwabun, manusia itu mesti salah. Oleh karena itu kalau kita cermati syariat, kita akan mencermati ini bahwasanya hubungan kita dengan Allah sering salah. Wong orang selesai sholat, ibadah yang paling agung aja loh, selesai sholat itu istighfar. Setelah mantap gitu takbiratul ihram sampai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu, selesai salam. Seharusnya ya Wan, orang itu setelah selesai melakukan rukun Islam yang kedua, melakukan ibadah yang pertama kali akan menjadi taruhan alam akhirat, ibadah yang merupakan tiang agama, ibadah yang merupakan penentu semua ibadah yang lain. Seharusnya selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu kan mestinya alhamdulillah, mestinya. Tapi ternyata Rasulullah mensyariatkan bukan hamdalah, tapi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Salat orang itu 99,9% gak beres. Siapa yang ngacung? Salat subuhnya tadi beres 100%. Yang ngacung dosanya tambah 1. Kenapa? Muncul ujub. Karena nggak ada. Sholat itu terkadang nggak beres gerakani, ngantuk, kadang nggak beres bacaani, kadang nggak beres ikhlasi, kadang nggak beres khusyu'i, dan ini paling teman, nggak beres khusyuknya. Maka itu ibadah yang tertinggi. Puasa juga begitu. Makanya Rasulullah SAW wanti-wanti, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan apa? Ucapan yang haram, perbuatan haram, Allah itu nggak butuh kok dia itu meninggalkan makan, meninggalkan minumnya. Berarti ada banyak orang yang puasanya sekelas itu. Ini ada orang itu yang puasanya sekelas itu. Hubungan kita dengan Allah banyak yang cacat. Jadi kewajiban kita kepada sesama, oh apalagi kewajiban kita kepada sesama, ini apalagi banyak yang cacat, banyak yang luka. Ini maka perintahnya, maka Syekhul Islam mengatakan kalau memang semacam itu, nasihat ini menjadi nasihat yang sangat berharga. Setelah perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijalankan dengan semampunya, semaksimal mungkin, dimanapun kita berada, saat apapun, kondisi apapun, sadari mesti ada yang salah. Maka nasihat yang kedua, ikuti, kalau sampai terjadi kesalahan, ikuti kesalahan itu dengan amal kebajikan, biar bisa menghapus amal kejelekan tersebut. Falkais, ini orang yang cerdas. Kaf, ya, dan sin itu kalau dibaca kis jadi kresek. Ini makanya kata orang-orang Arab, kun kaisan wala takun kisan. Nah, jadilah orang yang cerdas, jangan jadi orang yang kayak kresek. Opo-opo dilebokno. Ini fal kaisu, orang yang cerdas. Huwallazi la yazalu ya'ti minal hasanati bima yamhu sayyi'at. Huwallazi, dialah orang yang senantiasa melakukan kebaikan untuk menghapus kejelekan. Wa innama qaddama fi lafzil hadisi as-sayyi'ah wa in kanat maf'ulah. Rasulullah SAW mengedepankan lafaz hadis ini dengan sayyi'ah, yang jelek dulu, baru kemudian hasanah. Apa maksudnya, Wan? Wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Kenapa kok Rasulullah tidak mengatakan wa atbi'il hasanatas sayyi'ata tamhuha? Kenapa Rasulullah nggak mengatakan lakukan
perbuatan yang baik untuk nyusul perbuatan yang jelek untuk bisa menghapusnya. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan wa'ad bi'il hasanata sayyi'ata tamuha, tapi kenapa Rasulullah mengatakan wa'ad bi'is sayyi'ata al hasanata tamuha? Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Wa innama qaddama fi lafzil hadisi as-sayyi'ah wa in kanat maf'ulah, meskipun sayyi'ah itu maf'ul, yang dihapus, li'annal maksuda huna mahwuha, karena yang diinginkan dalam masalah ini bukan penghapusnya itu apa, tapi yang penting terhapus. La fi'lul hasanah, bukan mengerjakan amal kebaikannya itu, tapi terhapusnya dosa. Fasara, maka jadilah hadis ini kaqaulihi fi baulil arabi, ini semacam ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kencingnya seorang Arab Badu yang kencing di pojok masjid. Sabbu alaihi dhanuban min ma, tuangkan setimba air. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan sabbu alaihi ma'a dhanubin, air setimba, tapi kenapa setimba air? Ini yang mampu jawab berarti dia benar-benar faham ilmu bahasa. Siapa yang jawab? Antum itu tahu ya kawan, dan kaidah ini sering dilewati. Antum yang sudah ngajar mulakhas, silakan jawab. Apa makna ucapannya Syekhul Islam ini? Kaidah ini masyhur dalam ilmu bahasa, ada dalam Mukhtarat. Ustaz katakan ada dalam, oh, ini nggak tahu Mukhtarat kali aku. Yang jelas ada dalam mulakhas, ada dalam mulakhas wis. Kaidah yang akan menjadi jawaban yang disebutkan Syekhul Islam ini ada dalam mulakhas. Antum yang sudah sampai dalilus salik, antum yang sudah sampai dalilus salik, yang sudah selesai ta'jilun nada, apa jawabannya? Apa masalah ini? Ya kawan, antum kalau diajar Ustaznya ngantuk sih. Saya mau jawab. Masya Allah. Fadal. Tapi, ya fadal. Kaidah antum benar, tapi bukan pada tempatnya. Bukan kaidah itu yang saya maksud. Jadi kalau khair, yani falahu ajrun, yani ajar al-ijtihadi ya akhwan. Masyhur ya akhwan kaidah ini. Kaidah apa? Kaidah apa wis? Kaidah apa? Kaidah. Masalah apa wis? Masalah apa? Masalah fi'il muta'addi. Teruskan. Kaidah ini dalam bab fi'il muta'addi. Terus. Fi'il muta'addi tak? Fi'il muta'addi. Kayaknya mau ngerti Mas. Fi'il muta'addi ila maf'ulain. Fi'il muta'addi yang mempunyai dua maf'ul. Atbi as-si'atal hasanah. A'ti Muhammadan tufahan, gitu lah. Fi'il muta'addi mempunyai dua maf'ul. Muhammadan maf'ul awal, ini kata bahas nahwu nih. Ini tufah maf'ul tsani. Pertanyaan saya selanjutnya, apa kaidah dalam fi'il muta'addi yang memiliki dua maf'ul? Iki sing salah ustati apa antum mehon? Apa kaidah fi'il muta'addi yang memiliki dua maf'ul? Capek deh. Fa'ilnya dikedepankan, maf'ulnya diakhirkan. Taqdimul fa'il wa ta'khirul maf'ul, itu kaidahnya. Yes.
Baik. A'ti fulan ya fulan, a'ti kasih Muhammadan tufahan, berikan Muhammad apa? Apel. Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Muhammad. Mana yang siapa yang ngambil pemberian itu? Muhammad. Apa yang diberi? Tufah. Kalau kita itu berbicara dua maf'ul itu, dua maf'ul toh, Muhammad dan tufah. Muhammad itu fa'il, gitu ya. Tufah itu maf'ul, karena tufah itu yang diberikan. Muhammad nanti itu yang ngambil. Muhammad nanti itu yang ngambil. Jangan dibalik. A'ti tufahan Muhammadan, itu salah. Illa lil hajah wal maslahal tari'ah. Dan masalah tari'ahnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangan dibalik. Jadi a'ti tufahan Muhammadan, tapi yang diberi, yang ngambil itu yang dikedepankan. Baik. Kalau begitu ya kawan, saya mengatakan jadi wa in kanat maf'ulah. Apa yang menghapus? Ya kawan? Al hasanah. Apa yang dihapus? Apa? Sayyi'ah. Seharusnya wa atbi al hasanah as-sayyi'ah, itu seharusnya begitu. Kenapa dibalik? Lil maslahati tari'ah, dan itu disebutkan oleh beliau dalam bab ini. Kenapa? Karena yang dituju itu bukan amal hasanahnya, yang diinginkan adalah terhapusnya dosa tersebut. Yang diinginkan adalah terhapusnya dosa tersebut, gitu ya. Ini dosa tersebut. Kaidah ini antaranya sekarang, kaidah yang barusan anda jabarkan itu di mulakhas ada ya kawan. Kaidah ini tuh kelas SD loh. Ini di mulakhas ada, wallahi, insyaallah ada. Kalau anda nggak salah, kalau anda nggak salah ada itu di mulakhas. Kaidah pengedepanan fa'il dan maf'ul dalam fi'il muta'addi mempunyai dua itu. Kalau saya salah di mulakhas nggak ada, ya berarti anda yang lupa. Tapi itu permasalahan yang ada dalam hadis ini. Dan ini sekali lagi ya akhwan, ini sekali lagi yang sering dijabarkan oleh para ulama dengan tadabbur. Ini bagaimana memahami satu hadis, memahami ayat dengan bahasa Arabnya yang asli, yang menguasai ilmu alatnya yang mapan, itu jauh berbeda dengan orang yang memahami hanya dengan bahasa terjemahan atau dengan ilmu alat yang ala kadarnya. Ini. Dan ilmu alat sebagaimana yang sering saya katakan dalam majalis, ilmu alat ya ikhwan, itu yang wajib dua. Ini ilmu alat, ilmu bahasa itu yang wajib dua. Yang wajib dua apa ya? Ilmu tarkib lughawi dan tarkib ma'nawi. Ini susunan bahasanya dan susunan maknanya. Susunan bahasa itu nahwu saraf, susunan makna itu balaghah. Itu wajib kalau ingin masuk dalam tadabbur ayat dan tadabbur yani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini caranya kayak gini nggak selesai nih kitab. Guys, pertemuan pertama ini aja yang sedikit dijabarkan, nanti cepet ya. Pokoknya katam. Pokoknya katam. Tapi ya kawan, anda kasih waktu 5 menit kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak, alhamdulillah. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita ketemu besok pada kajian yang sama, pada al-wasiyatul kubra, wasiyatus sughra oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita akhiri subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.